Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 9A, 9B, dan 9C, kita ketemu kembali ya di pelajaran bahasa Sunda untuk kelas 9. Saya harap Anda sudah punya bukunya. Ya. Bukunya seperti ini, Simpai Bahasa Sunda, Pikeun Murid SMP MTS kelas 9. Ya. Oke. Kalau sudah ada, yuk kita mulai materi kita yang pertama. Kita buka bab pertama, itu tentang biantara. Nah, di halaman kedua dan ketiga, itu ada contoh teks biantara, jadi ngaregepkeun biantara. Nanti silakan Anda baca ya, contoh teks biantaranya. Oke, setelah dibaca, coba Anda pahami ya. Nah, terus apa itu biantara? Nah, oke, ini apa itu biantara atau perkara biantara? Jadi biantara atau pidato yaitu nyarita di hareupeun balarea dina laraga nepikeun informasi atau hal-hal nu itu penting dipikeun nyaho ku batur. Nah, jadi pidato itu atau biantara adalah nyarita, ya, nyarita atau berbicara di depan orang banyak ya. Dina laraga nepikeun ya dalam acara menyampaikan informasi atau hal-hal nu itu penting atau hal-hal yang itu penting untuk dipikeun nyaho ku batur ya. Jadi kita menyampaikan informasi yang penting, jadi diharapkan orang-orang mengetahui apa yang kita sampaikan. Ya itulah pidato. Ya, oke. Terus orang yang ahli biantara atau jalma nu ahli biantara itu disebutnya orator. Jadi orang kalau yang udah ahli dalam berbicara, udah menguasai panggung lah, itu disebutnya orator. Di kita ada dua orator ulung ya, contohnya ini kayak Pak Insinyur Soekarno-Hatta, ya, presiden pertama kita, itu beliau itu adalah seorang orator ya, orator ulung. Jadi kalau Anda silakan lihat di YouTube di mana Pak Soekarno itu menyampaikan pidato, pasti itu sangat bagus sekali ya. Nah, yang kedua itu orator ulung, contohnya ada Otto Iskandar-Dinata, itu dari Jawa Barat. Ya, silakan Anda cek di YouTube ya, bagaimana Otto Iskandar-Dinata itu dalam berpidato. Ya. Oke, itu pengertian biantara dan orang yang ahli biantara. Ya. Selanjutnya, nah ini teknik, ya, teknik menyampaikan biantara. Jadi sebelum kita berpidato itu ada beberapa teknik yang harus kita ketahui. Ya. Jadi kalau ada namanya nih Anda mau menyampaikan berita atau mau pidato di depan kelas ya. Jadi Anda harus tahu beberapa tekniknya ya. Yang pertama biantarana ditalar. Yang pertama ini biantaranya ditalar. Jadi dihafal. Tapi nyeun naskah heula, tuluy dihafalkeun. Ya. Jadi sebelum Anda menyampaikan biantara, ini biantara ditalar nih. Jadi Anda berbicara tanpa teks di depan. Nah, tapi sebelumnya Anda bikin rangkaiannya dulu. Rangkaian pidatonya. Jadi bikin naskahnya dulu. Nah, setelah naskahnya dibuat, rangkaiannya dibuat, dihafalkan. Nah, itu yang pertama. Jadi biantara ditalar. Yang kedua, teknik impromptu. Nah, jadi teknik ini adalah biantara ngukur nyiapkeun naskah gurat badakna hungkul. Nah, jadi biantara ini atau pidato ini tekniknya Anda hanya menyiapkan naskahnya saja ya. Jadi menyiapkan naskah garis besarnya saja ya. Menyiapkan garis besarnya saja. Nah, jadi setelah itu baru Anda berpidato. Oke, yang ketiga itu teknik naskah. Ya, oke, yang ketiga itu ada teknik naskah. Kenapa teknik naskah? Jadi diantarana naskahna itu ditataharkeun tur dibaca. Nah, ilaharna biantara resmi. Nah, jadi teknik naskah ini adalah, jadi tekniknya si naskahnya itu dibuat dulu. Nah, setelah dibuat, baru nanti di depan orang banyak tuh kita membacanya. Jadi istilahnya itu biantara resmi lah. Nah, umpamanya Anda jadi ketua panitia Hari Besar Islam. Nah, pasti kan ketua panitia itu sambutan ketua panitia. Nah, pasti panitia itu menyampaikan informasi bagaimana kegiatan ini berjalan. Nah, pasti kita menyiapkan naskahnya dulu. Jadi naskahnya ini biasanya naskah yang resmi, ya, pidatonya pidato resmi. Ya,
banyak deh ya contohnya. Oke, yang keempat ini teknik ekstemporan. Ekstemporan ini diantaranya ditalar atau dihafal. Ya, ini hampir mirip dengan yang pertama. Nah, oke. Nah, kenapa disebut ekstemporan? Nah, ekstemporan ini apa ya? Pidatonya itu ditalar dia tapi dadakan. Nah, dadakan terus dia tidak menyiapkan materi dulu. Ya, mungkin orang itu datang dalam acara, nah silakan sambutan si Bapak Yusuf umpamanya. Nah, itu kan dadakan. Jadi kita hanya pakai ekstemporan aja ya. Jadi kita hanya dadakan. Jadi tanpa menyiapkan naskah ya, tanpa menyiapkan naskah, jadi langsung pidato aja. Nah, itu ya, itu untuk tekniknya. Salah satu tekniknya ada 4 teknik ya dalam menyampaikan biantara. Terus selanjutnya, nah ada beberapa hal yang harus perhatikan dalam menyampaikan biantara atau pidato. Nah, di sini saya sampaikan ada 5 ya, ada 5 yang harus diperhatikan dalam menyampaikan biantara atau pidato. Yang pertama, kita tuh kudu prigel muka biantara. Oke, apa tuh prigel ya? Jadi biasanya mun buka geus alus batur bakal kataji. Jadi dalam berpidato kalau pembukaannya sudah bagus, berarti itu orang bakal tertarik ya. Jadi kalau awalnya pembukaannya kita cengenges ya, pasti orang udah nggak memperhatikan lah gitu, nggak kataji, jadi nggak tidak tertarik. Gitu. Jadi kalau pembukaannya atau pembukaan halus, orang pasti bakal tertarik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, eces atau jelas nepikeun isi biantara. Jadi yang kedua itu jelas, ya, jelas menyampaikan isi biantara. Nah, jadi dalam menyampaikan biantara itu kita vokalnya itu suaranya itu harus jelas, harus ngoncreng, ya, harus jelas. Jadi kalau berpidato jangan ngegeremet. Ya. Nah itu nggak enak didengarnya. Jadi kita harus jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya hormati ini ya. Jadi jelas. Jadi itu harus eces, ya harus jelas caranya. Oke, yang ketiga itu sistematikana nyarita. Oke, yang ketiga itu jadi dalam menyampaikan pidato isinya itu kudu jelas ya. Jadi isinya itu harus teratur ya. Pembukaan ya, pendahuluan, isi dan penutup ya. Nah, jadi kalau semuanya jelas, jadi tidak melantur ya. Tidak melantur kemana-mana, tidak ngeyai. Jadi tidak melantur kemana-mana. Jadi isinya jelas. Jadi awalnya ada pembukaan, isinya jelas menyampaikan sesuatu. Nah, setelah disampaikan yang dituju itu selesai, nah nanti ada penutupnya. Jadi sistematikanya dalam menyarita itu teratur. Oke, yang keempat itu pasemon, nah, mimik. Jadi pasemonnya kudu luyu jeung isi biantara nu ditepikeun. Nah, jadi pasemon mimik wajah kita itu harus sesuai ya dengan isi pidato yang kita sampaikan ya. Jadi kalau pidatonya resmi, kita jangan ketawa gitu. Jadi dalam menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita bari bercanda, berarti ini orang ngelihat itu ya ini pidatonya biasa aja, jadinya takutnya orang itu ngelihatnya ini resmi apa enggak. Dalam makan itu dalam acara resmi ya. Kecuali dalam acara stand up, nah silakan. Dalam acara stand up komedi mungkin pidatonya yang lucu, nah, itu boleh. Jadi pasemon nih wajah kita itu harus sesuai. Kalau ini acara resmi, ya kita menyampaikannya harus resmi lagi ya, tapi nggak tegang gitu. Ya, jadi nggak tegang juga, tapi sesuai. Jadi resmi ya resmi. Kalau stand up komedi ya stand up komedi pidatonya. Gitu. Nah, kayak yang terakhir ini parigel nutup biantara. Ya, jadi nutup biantaranya atau menutup pidatonya itu harus ya harus bagus, ya harus halus. Jadi pembukaannya bagus, penutupnya juga harus bagus lagi. Nah, jadi kalau penutupnya bagus, itu akan memberikan kesan yang baik untuk yang mendengarkan. Oke, ya cukup itu tentang biantara. Jadi apa itu biantara tadi dijelaskan ya. Saya kira cukup sekian ya materi awal kita. Nanti kita lanjut ya. Ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.